Hai semua, selamat datang di Channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Blue Chip Profit 2 kali lipat, ini buktinya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang bisa dikatakan sebagai salah satu saham dengan fundamental terbaik di bursa. Kenapa? Kinerja keuangan saham ini mengalami pertumbuhan secara konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, harga sahamnya juga menghasilkan capital gain yang cukup besar kepada pemegang sahamnya. Tidak hanya itu, perusahaan ini konsisten bagi dividen setiap tahun dengan yield yang menarik. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan sampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 81,80% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 18,20%. Kepemilikan saham pemegang mayoritas punya porsi yang cukup besar di angka 80-an persen. Hal ini bisa menjadi indikasi positif bahwa owner perusahaan masih optimis dengan kinerja ke depan. Apalagi jika melihat pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, rasanya hal itu memang bisa dicapai. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Komisaris dan direktur perusahaan punya kepemilikan saham dengan jumlah lembar sekitar 1,3 sampai 1,8 juta. Kesimpulannya, secara sekilas terlihat hanya 2 orang top manajemen yang punya saham perusahaan dengan presentasi yang cukup rendah. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa top manajemen sebenarnya merupakan pemilik dari salah satu PT pemegang saham mayoritas perusahaan ini? Artinya secara tidak langsung mereka juga memiliki saham perusahaan yang dipimpinnya. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 21,84% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 3,16 triliun menjadi 3,85 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 3,54 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 8,76%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 142,31% selama 4 tahun, dari yang awalnya 0,26 triliun menjadi 0,63 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 0,47 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 34,04%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan mengalami peningkatan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Di sini bisa kita lihat liabilitas perusahaan naik lebih besar dibandingkan asetnya. Namun, apabila melihat komposisi dari perusahaan, sebenarnya kenaikan tersebut masih wajar karena rasio hutang terhadap ekuitasnya masih stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 3,34 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 29,96% dibandingkan tahun 2017 dengan angka 2,57 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 3,07 triliun, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 8,79%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,93 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 75,47% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 0,53 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,81 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan sebanyak 14,81%. Kesimpulannya, pendapatan dan laba perusahaan memperlihatkan pertumbuhan yang menarik, di mana dengan kenaikan di atas 7% dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa melihat pertumbuhan laba perusahaan lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp18,90 pada tanggal 29 April 2021. Dengan menggunakan harga saham 775, dividen yield yang diberikan sekitar 2,44%.
Kesimpulannya, perusahaan ini rutin bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Sekilas terlihat yield yang ditawarkan biasa saja, namun ingat di tahun 2021 perusahaan baru membagi dividen sebanyak 1 kali, yang artinya sebenarnya yield yang ditawarkan bisa jauh di atas 2,44% dan berada di atas 5%. Untuk memastikannya, mari kita tunggu saja pengumuman dividen kedua di tahun 2021 ini. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 260. Apabila membandingkan dengan harga saham 775 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi kenaikan sekitar 108,08%. Kesimpulannya, selain punya fundamental yang bertumbuh, saham ini juga memberikan capital gain yang bertumbuh kepada pemegang sahamnya. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir, capital gain yang dihasilkan hampir menyentuh angka 200%. Tentu angka ini sangat menarik, bukan? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 775, peer saham ini berada di angka 21,60 kali dengan PBV 7,94 kali. Artinya saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka Rp98. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 775 menjadi 1.550, berarti valuasi PBV saham ini dari 7,94 kali menjadi 15,82 kali. Kesimpulannya, meski mempunyai kinerja keuangan yang bertumbuh dan dividen yang menarik, satu-satunya hal minus dari saham ini adalah valuasi yang sudah sangat premium. Dengan angka PER di atas 20 kali dan PBV di atas 7 kali, membuat risiko penurunan harga dari saham ini menjadi lebih besar. Untuk itu, menurut Mimin cukup kecil kemungkinan harga saham ini bisa naik 1 kali lipat, namun bukan berarti tidak bisa ya. Itu bisa saja terjadi, apalagi jika ada pembelian dalam jumlah besar yang menggerakkan harga saham ini. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham Sido atau PT Sido muncul. Perusahaan ini listing sejak 18 Desember 2013 dan bergerak di sektor healthcare. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Sebagai informasi, Sido merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 1 2021. Apabila Anda membutuhkan analisa fundamental dan beda laporan keuangan yang lebih detail, disertai perkiraan harga beli dan jualnya, mungkin e-book ini bisa membantu. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada stock market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, analysis report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Thank you.